dalam konteks konspirasi politik Pilkada Blora, kita mencoba melaporkan berbagai macam indikasi politisasi anggaran yang terjadi di Blora dalam konteks Pilkada Blora 2020. Bergerak dan bersatu menuju Blora baru, singkirkanlah benalu, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang menuju perubahan, rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang. Bergerak dan bersatu menuju Blora baru, singkirkanlah benalu, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang menuju perubahan, rakyat kita pasti akan menang. Hari ini kita, Front Masyarakat Peduli Demokrasi Blora, mencoba melaporkan adanya indikasi politisasi anggaran dalam konstelasi politik Pilkada Blora tahun 2020. Beberapa kali kita menemukan adanya indikasi politisasi anggaran yang terjadi di berbagai macam tempat. Salah satunya adalah waktu itu kita mencoba datang, ya kan, untuk melaporkan ini sebagai bentuk laporan, ya. Jadi kita perlu waktu 1 menit 2 menit, ya, atau volumenya kita kecilkan. Oke kawan-kawan, nanti setelah ini kita akan mencoba ke dalam, semoga diizinkan. Nanti setelah di dalam kita akan stop orasi kita. Ya pemirsa, ini situasi di Bawaslu Blora ya. Jadi ini tampak dari petugas gabungan dari kepolisian juga. Ada di sini, ada di depan ada yang berorasi. Jadi ini melakukan apa ini, negosiasi. Siap. Ayo. Orang satu kawan. Jadi ada orasi di depan. Saya belum tahu ini isinya apa. Coba bisa kan mengikuti ini ya. Jadi apa yang akan disampaikan oleh para apa ini tamu ya.
Mas. Iya, iya. Saya kopinya gitu. Sekarang ada Jepang. Itu kopi yang gimana? Kan waktu Indonesia makin turun. Iya. Pikir. Jadi saya ingin sekaligus menyampaikan bahwa Bawaslu dalam hal ini kami menunggu kinerja, karena sebenarnya aduan hari ini itu adalah kasus kesekian yang kemudian baru kami adukan di kasus ini. Kasus yang Japak kemarin nih Pak Udi, jelas politisasi anggaran. Kemudian kasus lele di mana? Bumdi Mas? Iya, sini lah. Terus beberapa tempat. Terakhir kemarin sangat jelas bahkan melibatkan banyak pejabat. Jadi saya mohon Bawaslu, oke lah kami laporan, tapi sebaiknya ada temuan, harusnya ada laporan. Artinya Bawaslu bekerja sendiri juga secara independen gitu. Jadi kalau tidak kesannya seperti gak netral Bawaslu. Satu yang kedua gak kinerja baik gitu. Jadi kan implikasi dari APBD untuk kinerja Bawaslu adalah outcome-nya adalah laporan, temuan, kemudian pelanggaran, dan sebagainya. Ini jelas masuk ranahnya nggak cuma politisasi anggaran, money politik, karena sembako di kalender clear money politik, clear. Kalau sampai ini kemudian jadi sesuatu yang berbeda, ya ini jadi catatan berat buat kami. Mas Joko, saat itu sama, jadi titik akumulasi dari kekecewaan teman-teman yang sering mengamati perjalanannya masa kampanye ini. Tentu kalau kami tidak bergerak, mungkin seperti yang disampaikan Mas Eko, jadi Panwas ini seolah-olah kayak ada semacam kebuntuan atau ketidakberjalanannya ini oleh apa. Jadi ketika ini sudah kami bantu, ya monggo nanti Panwas kita minta, kalau bahasa di luar mungkin didesak, kami minta memohon dengan sangat dan dengan hormat agar Panwas ini bisa berjalan di relnya. Kalau di situ sampai jaringannya di tingkat desa itu ada, toh kita ini tidak punya sebetulnya. Tetapi kita selalu menemukan apakah perbedaan sebutan antara temuan, laporan dan sebagainya itu anggapannya atau tidak lanjutnya nanti oleh Bawaslu kayak apa. Monggo kami percaya apapun yang dilakukan Bawaslu nanti untuk menindaklanjuti perkara yang kami laporkan ini untuk bisa sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Karena apa? Efek dari perlakuan atau politisasi anggaran atau APBD ini akan lebih berat, akan lebih semakin tidak karuan demokrasi ini daripada money politik. Money politik hanya hari ini. Dan itu sebenarnya kalau kita mau kencang bisa nggak jalan itu. Tapi kalau ini luar biasa. Bahkan sebentar lagi ada, tetapi karena ini mungkin sudah dianggap pidana murni, kita nanti ke aparat hukum. Jadi sampai ada pemilih mengatakan kere kepada paslon. Ini kan sebuah presiden itu bagi teman-teman Bawas ketika tidak segera ditindak. Tapi kan itu aja sama. Ya, terima kasih atas masukannya teman-teman, sahabat-sahabat. Kami apresiasi lah dengan kehadiran teman-teman di sini daripada hanya misal di luaran. Nah, kami juga nanti akan melakukan sesuai dengan prosedur. Hari ini kami terima, kemudian nanti untuk langkah selanjutnya sesuai dengan peraturan undang-undangan. Terkait dengan kemarin juga laporan di Japak itu sudah kami proses, tinggal keputusannya menunggu besok. Jadi karena besok, jadi saya tidak bisa membocorkan. Tapi memang semua yang kami lakukan, kami selalu berusaha dengan on the track, maksudnya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kami tidak berani misal bermain-main atau bagaimana, karena kan ya seperti
seperti yang disampaikan Pak Seno terkait dengan APBD dan lain sebagainya. Kami selalu berusaha, misal tiap tahapan kami juga selalu membuat laporan dengan baik dan memang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, nggak kemudian mengada-ngada dan lain sebagainya. Tentu terima kasih. Mungkin ada Jadi ini kami kemarin juga sudah beberapa kali memberikan masukan kepada kaitan karena ini sudah sampai langsung bisa seperti ini terkait dengan tadi dugaan tentang politisasi anggaran. Saya akan coba deh wawancara ke ini. Laporan resmi diterima nggak perlu. Mas, saya pengen tahu aja nih, apa sih Mas yang dilaporkan dari ini teman-teman tadi? Dugaan politisasi anggaran, bantuan sosial yang kemudian dijadikan bantuan untuk ditambahi dukungan untuk pasangan nomor 3. Dan itu adalah bentuk money politics sekaligus karena bantuan diberikan dengan kalender, berarti dia bentuknya money politics. Dan ada penyalahgunaan wewenang, jadi tiga isu yang kita penyalahgunaan di mana pejabat melakukan upaya pengalihan bantuan menjadi salah satu alat kampanye untuk salah satu paslon. Apa sih harapan dari ini, dilapornya kasus ini? Bawaslu harus menindaklanjuti temuan kami, aduan kami, karena politisasi ini sangat masif, sistematis, dan terstruktur karena melibatkan banyak orang, pejabat, jabatan tertinggi nomor 1 di kabupaten, bahkan karena istrinya yang maju. Ini menjadi suatu catatan yang serius, karena sesungguhnya kami melaporkan sesuatu yang kemarin-kemarin sudah ada, tapi hari ini semakin keterlaluan dan semakin berani, dan saya harus melaporkan pelaksana pemilu Bawaslu bagaimana sikapnya. Ini laporan resmi kami. Didukung data-data yang Ya, dilaporkan? kami sampaikan 5 bukti dan mungkin ada bukti tambahan nanti. Bukti bahwa Bupati menyampaikan memberikan bantuan langsung, kemudian ada Forkomijab ikut mendampingi dan paket bantuannya ada plus kalendernya, kemudian ada pembagian masker, ada buktinya, dan kami nyimpan bentuk fisiknya. Dan juga yang terakhir agak berat adalah diunggah di akun resmi Humas Protokol Pemkab, meskipun kemudian dihilangkan, dihapus pasca viralnya. Jadi bukti kami sangat cukup. Kalau ada temuan lagi Akan kita tambahkan laporkan, karena kami menunggu mereka melakukan kajian selama 3 hari, sesuai 2-3 hari, dan kebetulan pimpinan pergi. Nah, bukti-bukti yang berupa bentuk fisik bantuannya, kalendernya kami sudah siap. Termasuk kami sebenarnya sudah sempat melaporkan Mas Haryanto soal temuan yang dicapai, tapi hari besok baru diumumkan kajian seperti apa. Oke Mas Seno, terima kasih. Terima kasih. Sama? bisa aja sama ketua. Enggak, Mbak. Ini saya lagi live juga ya. Mbak, bisa disampaikan sih tata cara dari pelaporan ketika ada pelanggaran sih Mbak. Ini biar masyarakat tahu. Seperti yang tadi disampaikan, pelapor datang, kemudian nanti dari kami, dari komisioner atau staf yang akan menerima, dan kemudian mekanismenya sesuai dengan Perbawaslu, penanganan pelanggaran begitu. Yang penting ada seperti yang disampaikan tadi sama Mas Ngatono, WNI atau peserta atau kemudian pemantau. Nah itu ada di. Berapa hari Mbak waktu yang dibutuhkan untuk menunggu atau memutuskan suatu permasalahan yang dilaporkan ke Bawaslu? Pak, 3-5 hari ya pelaporannya itu. 35. 3+2 kan? Ya, 3+2. Gitu. Karena ini laporan berarti 3+2. Cuman karena memang posisi kami, ya kami akan melakukan sesuai dengan prosedur Bawaslu. Mbak, saya tanya lagi deh, sejauh mana ini peran dari Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini sampai tingkat desa, Mbak? Ya, kami sampai saat ini jajarannya itu ada Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kabupaten ada 5 orang, Ketua Pak Lulus, kemudian Pak Sugi Divisi Penindakan, kemudian Pak Andika Divisi Hukum, Pak Rejab Divisi SDM, dan saya Divisi Pengawasan. Kemudian di jajaran kecamatan ada 3 orang, itu masing-masing juga Divisi Penindakan, Divisi Pengawasan, dan Divisi SDM. Setelah itu kami ada PKD, Panitia
kelurahan atau desa itu, jadi di tiap satu desa atau kelurahan itu 1 orang. Nah, kalau hari ini itu kami juga sudah mempersiapkan pengawas TPS. Jadi nanti kami ada 1 orang per TPS. Jadi nanti setiap TPS itu ada 1 pengawas. Nah, karena belum diawasi jadi karena belum dilantik jadi belum diawasi. Nanti pelantikannya sekitar besok Senin atau Selasa itu, sekitar tanggal 15 atau 16. Nah, karena memang kondisi Covid, jadi nanti satu sesi pelantikan itu nggak boleh lebih dari 50 orang. Misal, makanya teman-teman kami terkait dengan itu. Kalau soal pengawasan itu kami ada mekanisme pengawasan itu. Yang pertama adalah pencegahan. Nah, kami sudah bersurat dengan dinas yang ada di Kabupaten Blora, kemudian Sekda, kemudian ke kepala desa atau kelurahan gitu, kemudian ke takmir masjid juga, karena kan tidak boleh kampanye di takmir masjid untuk tahapan kampanye ini ya. Kemudian di sekolah-sekolah juga tidak boleh. Nah, kemudian pencegahan itu sudah kami laksanakan. Kemudian pengawasan melekat. Jadi di tiap kecamatan itu memang selalu ada pengawas. Jadi misal ada, ya mungkin karena kemarin memang saat ini itu tahapannya memang berbarengan. Jadi kami itu kan selain melakukan pengawasan di tahapan kampanye atau pertemuan-pertemuan oleh stakeholder begitu, kami kan juga melakukan pengawasan melekat teman-teman jajaran KPU. Nah, hari ini kan teman-teman jajaran KPU sedang melakukan rapid test. Nah, kami melakukan apakah teman-teman KPU melakukan prosedur itu. Tidak sampai mencampuri soal lebih dalam sih, paling cuman apakah prosedur itu sudah dijalankan dan KPU sudah menjalankan prosedur itu. Yang terakhir Mbak, tentang money politik Mbak. Ya. Money politik dalam hal ini pilkada itu sanksi dan hukumnya seperti apa Mbak? Bisa disampaikan? Kalau di Undang-Undang 10 itu kan ada, cuma saya sebentar, saya buka dulu undang-undangnya itu di pasal 187A itu setiap orang. Jadi setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara begitulah intinya, nanti dihukum. Nah, kemudian juga bukan hanya yang memberikan imbalan, tetapi yang menerima juga. Yang menerima juga. Jadi di pasal selanjutnya itu, nah, jadi kan ini memilih calon tertentu dan gitu-gitulah. Jadi penerima dan pemberi itu bisa kena. Ya, cuman mekanismenya itu kan prosedurnya bisa menyatakan dia kena, dia nggak kena itu kan panjang ya. Nggak bisa cuman saya bilang, weh kamu money politik, itu nggak bisa. Ada proses mekanisme. Kami harus melibatkan Gakumdu itu ada kejaksaan, ada kepolisian. Begitu sih Mas, sudah ya. Sanksi dan hukuman deh. Nah itu ada di undang-undangnya. Kena berapa misalnya terbukti, kalau terbukti kena berapa bulan atau berapa tahun atau mungkin denda deh, bisa disampaikan ke publik. 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Dendanya 200 juta. 200 juta ya? Dan paling banyak 1 miliar. 1 miliar. Ini kan ya. Melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Indonesia. Kita kan nggak bisa melihat semua ini money politik nih, enggak. Tetap harus prosedur tetap harus diplenokan. Jadi kami ada mekanisme misal pengawasan melekat, kemudian dituangkan dalam form A. Form A itu form yang hasil pengawasan. Setelah form A itu kemudian diplenokan di tingkat kecamatan, atau kalau kabupaten diplenokan di tingkat kabupaten. Apakah itu melanggar apa enggak? Kalau kemudian melanggar nanti diteruskan. Kalau enggak berarti dia jadi catatan hasil pengawasan. Makanya kan bisa temuan, bisa hasil pengawasan, bisa laporan. Nah, karena misal ada laporan apa-apa itu bisa model penelusuran. Karena kalau sudah diregister kan waktunya tadi pendek. Nah, kalau penelusuran itu agak ya nggak lama juga, cuman masih bisa untuk mencari bukti. Nah, karena hari ini teman-teman sudah laporan kan malah lebih. Oke Mbak Ani, terima kasih banyak keterangannya dari media Halo Blora. Jadi pemirsa tadi dari pelapor dari itu sudah kita coba wawancarai. Oke pemirsa, terima kasih banyak kebersamaannya. Kita break dulu ya. Sampai jumpa nanti.